Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, anak-anakku semua kelas 78 kembali bertemu di mata pelajaran informatika. Ya, gimana? Kalian siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Oke, good. Siapnya yang semangat. Siap? Siap. Oke. Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Samai? Kenapa? Sakit. Oke, baik. Nanti catat. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar tentang program pengolah angka. Ya, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya adalah tentang mengenal apa itu komputer. Kita akan lihat, kita flashback untuk yang pertemuan sebelumnya. Baik. Pada pertemuan yang lalu, kita mengenal apa itu komputer, di mana komputer ada 3 proses pekerjaan yang dilakukan di sebuah komputer, di mana komputer itu yang pertama melakukan pekerjaan input, ya, dengan menggunakan perangkat yang ada, kemudian proses, kemudian output. Selanjutnya, nah ini dia komponen utama dari komputer agar dia bisa dilihat berproses dengan optimal. Ya, apa itu? Ada hardware-nya, komputernya, kemudian ada softwarenya di dalam komputernya ini, ya, apakah berupa CD drive atau menggunakan flash disk atau kalian download langsung di internet, itu programnya. Nah, kemudian ada orang yang menggunakannya, brandware-nya, begitu. Nah, itulah spesifikasi komponen utama komputer bisa berproses atau bekerja dengan optimal. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi di software. Nah, ini software itu perangkat lunak, perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ada 2. Ada perangkat lunak sebagai sistem operasi, ada perangkat lunak sebagai sistem aplikasi. Good. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sistem perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem aplikasi, yaitu program pengolah angka. Ya. Nah, ada yang sudah pernah baca macam-macam program pengolah angka itu apa aja sih? Yang pernah tahu? Nah, inilah beberapa tampilan dari program pengolah angka. Yang namanya program pengolah angka berarti dia sebuah program yang dijalankan khusus untuk data-data yang berupa angka, perhitungan, intinya itu seperti itu. Nah, ini ada macam-macamnya. Kalian sering lihat yang mana nih? Yang kanan atas ya? Yang ini ya? Nih. Oke, baik. Nah, nanti kalian akan belajar lebih jauh lagi, lebih banyak lagi bahwa program pengolah angka itu banyak macamnya. Gitu. Nah, nanti dari banyak macamnya diharapkan nanti kalian, ya, itu mampu tuh, karena tujuan pembelajaran hari ini adalah salah satunya kalian akan mampu menjelaskan cara membuka, ya, cara mengaplikasikan, kemudian cara menyimpan ketika kalian sudah bekerja dengan menggunakan program pengolah angka ini, kemudian bisa juga membuat sebuah
Kalau di program pengolah angka dibilangnya lembar kerja. Itu begitu. Kemudian yang kedua, dengan kalian mempelajari program pengolah angka, maka kalian akan lebih mengenal data yang berupa teks, biasanya data juga yang berupa penanggalan dan penomoran. Karena di dalam program pengolah angka nggak bisa sembarangan kalau kita mengetik angka, tapi ternyata kolomnya itu dia tidak berupa angka, maka nanti timbulnya dia akan sintaks-sintaks yang nggak jelas. Biasanya begitu, atau tanda tulis. Biasanya begitu kalau program pengolah angka. Nah, baik. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu seseorang dalam mengerjakan tugas yang melibatkan banyak angka. Jadi dia untuk menghitung intinya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Model pembelajaran pada hari ini kita menggunakan model problem based learning. Nanti kalian setelah mempelajari ini, maka akan ada penugasan, di mana nanti penugasannya berkelompok, ya. Nah, di sini cara membuka, membuat, dan menyimpan, ya, sampai kalian nanti membuat sebuah lembar kerja. Kemudian yang kedua, nah, kalian bisa membedakan data yang berupa teks, angka, rumus, ya, kemudian menyimpannya. Kalau boleh, Bapak akan berbagi tips dengan kalian untuk hari ini, ya. Ini salah satu tips Bapak nih, how to make yourself happy. Nah, Bapak biasanya menampilkannya itu tidak dari karakter manusia, tapi dari karakter binatang. Itu seperti itu, ya. Tips yang pertama supaya hidup kita bahagia. Apa itu? Zebra naik motor. Punya Target dan tujuan. punya target dan tujuan, itulah hidupnya, ya. Jadi kalian jangan sampai nggak punya target. Itu begitu, ya. Kalian sekarang kelas 7, target kalian untuk naik kelas 8. Apakah untuk naik kelas 8 biasa-biasa saja atau untuk mendapatkan nilai yang maksimal? Mendapatkan nilai yang maksimal. Nilai yang maksimal. Beda lagi dengan ketua kelasnya. Ketua kelasnya harus punya target. Saya harus bisa membawa kelas 78 naik kelas dan mencapai nilai terbaik semua. Begitu, ya. Dan itulah yang namanya hidup agar bisa bahagia. Jadi tahu kita target kita apa. Nah, kalau yang digambar ini coba kalian lihat, ya. Kalau singa pasti targetnya ya bangsanya, kan begitu, ya. Nah, zebra dia udah tahu sekencang apapun dia pasti akan ketangkap oleh singa ini, ya. Makanya dia target dia ya pasti jangan sampai saya kemakan. Caranya bagaimana? Dia beli motor. Ya, seperti itu. Baik, ya. Ini tips hari ini. Besok kita ada lagi. Tiap hari, insya Allah tiap pertemuan kita akan selalu ada tips. Gitu, ya, dengan baik. Begitu, ya. Nah, ini dia macam-macam program perangkat lunak pengolah angka. Ada apa saja? Casplay, kemudian Star of Fiscal, kemudian Open of Fiscal, Genome Office, Abacus, SES, Lotus 123, Microsoft Excel. Nah, ada beberapa informasi bahwa untuk Microsoft Excel dan Lotus itu sebetulnya pembuatnya sama, ya, pembuatnya sama, yaitu Microsoft. Gitu. Jadi awalnya Microsoft itu tidak pakai Excel, dia buatan pertamanya dia Lotus 123. Begitu. Cuma masih berjalan di namanya under Windows. Sebelum Windows ada DOS. Nah, nanti kalian akan belajar tentang sejarah komputer nanti
akan Bapak jelaskan di situ bahwa ternyata sebelum Windows tampilan yang sekarang kita itu ada program yang sebelumnya yaitu DOS, begitu ya, terutama di dalam berkelompok ya. Jadi nanti per kelompok itu ada 4 orang. Nah, kita kebetulan di sini bisa kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok seperti biasa menentukan siapa nanti yang akan mempresentasikan hasil ya. Jadi kalian buat dulu beberapa nanti materi yang akan Bapak berikan. Nah, kemudian masing-masing kelompok Bapak harap bisa maju ke depan gitu. Nanti kalau waktunya nggak cukup ya berarti nanti kita isi dengan menggunakan baik kertas maupun nanti LMS kita. Nah, yang akan kita lakukan di dalam berkelompok apa sih? Yang akan kita lakukan adalah kita akan memecahkan sebuah masalah, yaitu bagaimana sih langkah-langkah yang baik, ya, langkah-langkah yang benar di dalam mengaplikasikan program pengolah angka, terutama Microsoft Excel, itu begitu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menyimpan dokumennya, begitu, ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sih cara mengetuk aplikasinya. Nah, media yang kalian gunakan nanti kalian pakai HP kalian untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, bekerja, berdiskusi secara berkelompok dengan benar-benar. Bapak akan berikan waktu 20 menit. Gitu ya. Nah, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Salsabila dari kelompok 3 ingin mempresentasikan langkah-langkah menutup aplikasi Microsoft Office Excel. Ya. Untuk cara yang menutup Microsoft Excel bisa dilakukan dengan klik icon silang warna merah yang berada di pojok kanan jendela aplikasi. Ya, good. Ada lagi? Sudah, itu saja? Nggak ada langkah yang lain lagi? Nggak ada, oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kerap-kerap. Jadi fungsi kalian maju ke depan biar bisa didengar gitu. Ya. Kelihatan ya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 4. Ya. Menurut kelompok kami, kelompok 1 penjelasannya bagus, suaranya jelas, penjelasannya sangat lengkap. Ya. Kelompok 2 suaranya tidak terdengar jelas dan kurang terdengar. Kelompok 3 penjelasannya singkat, jelas, suaranya juga jelas. Oke, good. Applause buat kita. Sekian pendapat dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di setiap pembelajaran kita, setelah kita melakukan diskusi, kalian harus bisa memberikan penilaian ke kelompok lain. Itu bagaimana? Dan Bapak harap untuk selanjutnya untuk bisa memperbaiki yang suaranya kurang jelas, yang jelas. Ini Bapak heran nih, kenapa kesini nggak maju ya? Ya. Nah, untuk yang akan datang kesini harus maju. Karena nanti kita akan prakteknya, ya, praktek membuka, kemudian
menutup, kemudian menyimpan ketika kita sudah mempelajari Excel secara teorinya pada pertemuan kali ini. Itu seperti itu ya. Menyangkut materi ini, kalian bisa langsung jawab di Bapak. Kemudian tolong dilihat LMS loginya. Ya, kita tidak bisa dengan terpaku pada pembelajaran tatap muka saja. Ya, kita harus kombinasikan dengan belajar di rumah, belajar di mana saja. Yang enak tuh kalau LMS bisa dibuka di mana saja selama kalian pegang HP. Itu kuncinya di situ. Jadi belajar sekarang nggak sulit, mudah. Yang penting punya HP, punya kuota.